Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Purnamasari dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pergaulan. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu berinteraksi dengan keluarga, teman, rekan kerja, maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Namun, interaksi yang baik tidak terjadi secara otomatis. Dibutuhkannya etika pergaulan adalah seperangkat nilai norma dan perilaku yang mengatur bagaimana seseorang bersikap saat berhubungan dengan orang lain. Etika pergaulan menjadi pedoman agar hubungan sosial berjalan harmonis, saling menghargai, dan bebas dari konflik yang merusak. Seiring perkembangan zaman, tantangan dalam bergaul semakin kompleks. Kemajuan teknologi menghadirkan dunia baru yang bernama digital society, di mana manusia berinteraksi tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Hal ini menambah urgensi untuk memahami etika pergaulan secara lebih mendalam. Etika pergaulan dapat dipahami sebagai aturan tak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang bertindak, berbicara, dan membawa diri dalam suatu lingkungan sosial. Berbeda dengan hukum, etika tidak memaksa melalui sanksi formal, tetapi bekerja melalui kesadaran dan norma moral. Beberapa ahli sosial menyebutkan etika pergaulan sebagai social courtesy, yaitu bentuk sopan santun yang membuat hubungan antar manusia menjadi nyaman, terhormat, dan tidak saling merugikan. Dalam konteks Indonesia, etika pergaulan juga sangat dipengaruhi oleh budaya timur yang menekankan hubungan kekeluargaan, gotong royong, serta sikap saling menghargai. Pentingnya etika pergaulan di antaranya 1. Menjaga keharmonisan sosial. Etika membantu menghindari gesekan dalam interaksi. Contohnya, menghormati pendapat orang lain atau tidak memaksakan kehendak dapat mencegah konflik yang tidak perlu. Yang kedua, membangun reputasi diri. Seseorang yang beretika baik akan dipandang positif oleh lingkungannya. Reputasi yang baik memudahkan seseorang dalam mendapatkan kepercayaan. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Etika berperan sebagai katalis dalam komunikasi interpersonal. Dengan etika, seseorang tahu kapan harus berbicara, mendengarkan, atau menyampaikan kritik dengan baik. Yang keempat, menciptakan lingkungan pergaulan yang aman. Etika membantu menekankan tindakan negatif seperti pelecehan, bullying, atau manipulasi dalam pergaulan. Dan yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan kerjasama. Dalam organisasi atau lingkungan kerja, etika pergaulan menjadi kunci agar kolaborasi berjalan lancar dan hasil kerja lebih optimal. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam etika pergaulan, di antaranya 1. Menghargai orang lain. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan nilai yang berbeda. Menghargai perbedaan tersebut adalah inti dari etika. Bentuk penghargaan ini antara lain tidak merendahkan orang lain, mengakui kontribusi dan pendapat orang lain, menghindari sikap diskriminatif. Dan yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain. Individu yang berempati mampu menempatkan diri di posisi orang lain sehingga tidak mudah menyakiti atau mengabaikan. Yang ketiga ada kejujuran.
Hubungan sosial membutuhkan kepercayaan, kejujuran bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga tindakan dan niat. Namun, kejujuran tetap perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Yang keempat, ada tanggung jawab. Dalam setiap interaksi, seseorang harus bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatannya. Tanggung jawab juga berarti mampu meminta maaf bila salah dan belajar memperbaiki diri. Yang kelima, ada kesopanan. Kesopanan adalah bagian penting dari budaya Timur. Misalnya, cara berbicara yang tidak kasar, menghormati yang lebih tua, serta bersikap santun dalam setiap situasi. Yang keenam, menjaga batasan atau boundaries. Etika pergaulan harus mengakui adanya ruang pribadi, baik secara fisik maupun emosional. Tidak semua orang nyaman disentuh, dipeluk, atau ditanya masalah pribadi. Etika pergaulan dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana seseorang belajar bersikap. Etika pergaulan dalam keluarga mencakup 1. Menghormati orang tua, menjaga tutur kata, mendengarkan nasihat, serta membangun komunikasi yang baik. Yang kedua, saling mendukung antar anggota keluarga. Relasi dalam keluarga seharusnya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Yang ketiga, tidak mengambil keputusan sepihak. Diskusi diperlukan agar setiap anggota merasa dihargai. Dan yang keempat atau yang terakhir, menjaga privasi sesama. Meskipun tinggal serumah, setiap orang tetap membutuhkan ruang pribadi. Etika pergaulan dalam lingkungan sekolah atau kampus diantaranya 1. Menghormati guru dan dosen. Sopan terhadap pendidik adalah nilai yang penting dalam budaya belajar. Yang kedua, bersikap adil dalam kelompok belajar. Tidak memanfaatkan anggota lain dalam tugas kelompok. Yang ketiga, tidak melakukan bullying. Tindakan mengejek, mengisolasi, atau merundung dapat merusak mental seseorang. Dan yang terakhir, berkomunikasi secara santun, baik kepada sesama siswa, staf, maupun orang lain di lingkungan pendidikan. Etika pergaulan dalam era digital. Di era modern, batas pergaulan semakin luas berkat teknologi. Sayangnya, banyak orang lupa menerapkan etika saat berinteraksi secara online. Di antaranya 1. Berpikir sebelum mengunggah. Informasi yang kita bagikan bisa berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menghormati privasi. Tidak menyebarkan foto, nomor telepon, atau data pribadi seseorang tanpa izin. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan hoaks. Menyebarkan informasi belum tentu benar dapat memicu keresahan. Yang keempat, menghindari cyberbullying. Menghina atau merendahkan orang lain di dunia maya tetap dianggap tindakan tidak beretika. Dan yang terakhir, etika dalam chat dan komunikasi online. Gunakan bahasa yang jelas, sopan, tidak memaksa, dan tidak mengirim pesan di luar waktu wajar kecuali darurat. Dampak buruk jika tidak menjaga etika pergaulan diantaranya 1. Kehilangan kepercayaan. Saat seseorang tidak memiliki etika, orang lain akan ragu menjalin hubungan dengannya. Yang kedua, kerusakan hubungan. Pertemanan, hubungan kerja, atau keluarga dapat retak karena tindakan yang tidak beretika. Yang ketiga, konflik dan pertengkaran. Perilaku seperti egois, kasar, dan tidak menghargai perbedaan dapat menimbulkan perselisihan. Yang keempat, isolasi sosial. Orang yang melanggar etika pergaulan lama-kelamaan akan dijauhi. Dan yang terakhir, citra diri buruk. Reputasi yang buruk bisa mempengaruhi peluang karir dan kehidupan sosial.
Cara mengembangkan etika pergaulan: yang pertama, membangun kesadaran diri. Yang kedua, belajar mendengarkan. Yang ketiga, melatih empati. Yang keempat, mengendalikan emosi. Yang kelima, mengikuti aturan sosial yang berlaku. Dan yang terakhir, mencari ilmu dan contoh baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.